Tapi cara yang praktis adalah melihat ya, penilaian para ulama yang dalam hal ini yang saya pakai sebagai rujukan adalah dua kitab yang utamanya. Pertama kitab Al-Mawdu'at. Ini Al-Mawdu'at itu artinya yang palsu, hadis-hadis palsu. Ibnul Jauzi ya, disusun oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Beliau itu ulama dari Baghdad ya, abad ke-6 ya, awal abad ke-6 sampai pertengahan atau sampai akhir abad ke-6, dan beliau itu sudah memang kompeten ulama tafsir, punya kitab tafsir. Kalau misalnya Zadul Masir nama kitabnya itu. Kemudian punya kitab Al-Azkiyah, misalkan itu sangat terkenal, kitab fikih, kitab akhlak. Kemudian Al-Mawdu'at yang ini ya itu juga sangat terkenal, kitab Al-Mawdu'at. Kemudian beliau juga karena mazhabnya Hambali menyusun kitab Manaqib Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad. Jadi menyusun kitab tentang biografinya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ulama sirah, ulama tafsir, ulama hadis sudah diakui kemampuan ilmu hadisnya. Jadi ketika mengatakan bahwa hadis ini palsu atau lemah, ya, daripada kita harus meneliti satu-satu, mungkin satu hadis butuh berapa hari, ya, kita ittiba saja. Dan juga kitab silsilah al-ahadits ad-dhaifah. Jadi kitab zaman sekarang kalau ini ya, penyusunnya Syekh Albani rahimahullah taala, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kalau sering dengar ya di YouTube di mana, atau kita sering baca buku, nah, suka lihat nama beliau. Saya ada di bawah kalau ada hadis-hadisnya ta'liq atau takhrij oleh Syekh Al-Albani. Nah, beliau itu ulama kontemporer ya, baru meninggal tahun 99. Ini baru 25 tahun ya, sekitar 25 tahun yang lalu meninggal ya. Dan beliau orang Albania, makanya namanya Albani. Sebenarnya Nasiruddin nama aslinya. Kemudian beliau berhijrah ke Damaskus, ke Suriah. Kemudian pernah mengajar tentang hadis juga di Universitas Madinah. Beliau mengajar itu tidak melamar, Pak, tapi langsung dipanggil oleh rektor yang waktu itu Syekh bin Baz. Bin Baz memanggil Al-Albani rahimahullah taala untuk mengajar di Universitas Madinah langsung. Dan Syekh Albani itu tidak lepas memang dari kontroversi ya. Ketika di Saudi juga sama. Makanya di Madinah itu beliau tidak lama, beberapa tahun, karena memang fatwanya sering berbeda dengan pemerintah Saudi. Contoh kalau di Saudi itu wajib cadar, kalau Syekh Albani itu cadar itu tidak wajib, sunnah. Itu yang paling terkenal kontroversi beliau di Saudi. Makanya tidak lama ngajar di Saudi. Tapi dipulangkan lagi, tapi dipanggil lagi nanti sama Syekh bin Baz, dipanggil lagi untuk terus ngajar lagi, udah di lobby lagi, karena memang keilmuan beliau itu diakui. Dan karyanya beliau sangat banyak. Kalau kita sering mengkaji, ada yang paling terkenal itu kitab Sifat Salat Nabi. Itu karangan atau susunan Syekh Albani rahimahullah, dan itu sangat laku kitabnya, sangat terkenal. Dan sekarang juga masih banyak dikaji. Ya, karena memang kitabnya bagus. Sekalipun memang tadi saya bilang tidak lepas dari satu dua hal yang kontroversi. Termasuk beliau itu mendhaifkan beberapa hadis Bukhari. Jadi hadis Bukhari ada satu atau dua kalau tidak salah, itu didhaifkan oleh beliau. Dianggap hadisnya lemah. Tapi juga itu tidak disetujui oleh banyak para ulama zaman sekarang. Itu mungkin beliau yang terburu-buru ketika menilai perawi yang ada dalam hadis Bukhari tersebut.
Tapi kesalahan beliau itu tidak seberapa dibandingkan dengan karyanya. Jadi kesalahan ulama itu, selama kesalahannya itu yang tidak sengaja, bukan manhaji, bukan memang metodenya yang salah, tapi hanya keceletot gitu. Dibandingkan dengan karyanya yang sangat banyak, maka kesalahannya itu tidak ada artinya sebetulnya. Dan beliau tetap jadi ulama muktabar, ulama yang bisa menjadikan rujukan dalam ilmu-ilmu hadis. Baik. Di antara hadis-hadis palsu seputar bulan Ramadan yang ini sering kita dengar di belakangan ini, yang pertama adalah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadis ini lemah, sangat lemah, dhaif jiddan, terdapat di kitab Al-Mu'jam Al-Awsat miliknya Imam At-Tabari. Dan ini sering kita dengar ya, Allahumma barik lana fi Rajab atau fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya, ya Allah berkahilah kami fi Rajab, dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, dan juga bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan. Nah, hadis ini la yasih. La yura hadzal hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bihadzal isnad. Cuman satu sanadnya menuju Rasulullah. Farrada bihi Zaidah ibnu Abi Ar-Ruqad. Ada satu perawi Zaidah ibnu Abi Ar-Ruqad yang lemah, dan ini tidak dipakai oleh para ulama. Tetapi hukum membaca doa ini itu boleh. Kalau kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu boleh. Yang jadi permasalahannya itu penyandaran doa ini ke Rasulullah, itu yang bermasalah. Kayak kita doa, ya Allah sehatkan saya, sungguhnya Engkau yang Maha Penyembuh. Itu doa riwayat siapa itu? Riwayat kita sendiri kan? Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita bilang saya mendengar Rasulullah berdoa seperti itu boleh nggak? Nggak boleh. Jadi yang bermasalah itu penyematan doa itu menuju ke Rasulullah. Tapi kalau kita berdoa secara pribadi dengan doa tersebut, maka dibolehkan. Kaidahnya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dosanya adalah ketika seseorang menyandarkan, berdusta atas nama Rasulullah. Rasulullah itu bersabda ini, berdoa ini, itu yang nggak boleh. Sekalipun masih bimbang antara sahih atau dhaif, itu sebaiknya tidak disampaikan antara palsu atau bukan. Ya, karena di hadis yang lain Nabi mengancam juga siapa yang bersabda, siapa yang menyampaikan satu hadis yang itu dipandang lemah, masih dipandang lemah, berarti masih kontroversi antara dhaif atau sahih, antara palsu atau bukan. Tapi dia sampaikan tanpa menyampaikan keberadaan hadis tersebut, status hadis tersebut. Ya, kata Rasulullah, fahuwa ahadul kadzibain, maka dia termasuk salah satu di antara dua orang yang berdusta itu. Ya, makanya sebaiknya tidak disampaikan. Tapi kalau bab doa, maka boleh hukumnya. Cuman penyandaran ini ke Rasulullah itu yang bermasalah. Kalau yang berdoa ini boleh, tapi kalau dia bilang bahwa ini dari Rasulullah, ternyata itu hadisnya sangat lemah. Begitupun doa ini, Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadana lana wa salim minha syahra Ramadan wa taqabbal minna. Hadis yang lain juga wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma salimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah saya menuju ke dalam bulan Ramadan. Wa salim Ramadana lana, dan selamatkanlah Ramadan untuk saya. Ya, kita pengen masuk ke dalam Ramadan dalam keadaan sehat dan juga bisa beramal soleh dalam bulan Ramadan itu. Wa tasallamhu minna mutaqabbalan, hadis yang lain. Dan terimalah setiap amal soleh dariku, dari kami, setiap yang ada dalam bulan Ramadan tersebut. Nah, kalau ini bukan hadis, setelah saya cek, ini asar ya dari para sahabat, termasuk di zaman Ibnu Umar. Zaman Ibnu Umar, ketika Rasulullah sudah wafat, ya para sahabat terbiasa dengan melafazkan doa ini. Sahabat tabi'in. Tapi itu tidak disandarkan kepada Rasulullah.
Ya, sekali lagi penyandarannya itu tidak sah. Tetapi kita berdoa dengan doa Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallim minna syahra Ramadan wa taqabbalhu minna. Itu juga boleh asalkan tidak disematkan, tidak disandarkan kepada Rasulullah. Bagian ulama mengatakan yang pertama tadi itu mungkar ya. Jadi mungkar itu perawi lemah tapi sendirian gitu. Kalau yang kedua ini jelas itu bukan doanya Rasulullah, tapi doanya para sahabat. Nah, ini juga salah satu hadis yang lemah ya. Innallaha ta'ala yuhi ilal hafadzah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikat ini tentang keutamaan Ramadan. Banyak di kitab-kitab yang membahas tentang keutamaan Ramadan. Di zaman sekarang juga masih ada yang membawakan hadis ini. Ya. Kata Allah katanya kepada para malaikat, la taktubu ala sawami ibadi badal asri ya, sayyi'atan. Kalau hambaku sedang saum, maka dosanya jangan dicatat, kata Allah. Ya, setelahnya selama 1 tahun. Ini salah dan ini nggak boleh disampaikan. Ini sangat keliru, mungkar. Mungkar itu perawi lemah bertentangan dengan nas yang umum atau bertentangan dengan perawi yang kuat. Gitu. Itu mungkar. Ini lafaznya sangat mungkar. Tidak mungkin Allah menyuruh malaikat tidak mencatat dosa. Ya. Itu cuman untuk Nabi, untuk Rasulullah yang maksum. Sementara orang yang puasa, apalagi puasanya juga ya bahasa rena gitu, maka dosanya dicatat. Ya. Orang puasa itu pahalanya dicatat, dosanya juga dicatat. Ya, kalau ada hadis membawakan hadis ini, ya taktubu ala sawami ibadi ba'dal asri sayyi'atan. Kalau hambaku sedang saum, maka janganlah kalian mencatat dosanya selama 1 tahun itu. Maka itu mungkar. Ya kalau gitu mah enak ya. Puasa sebulan habis itu bikin dosa ya sekenyangnya gitu ya. Karena udah gak dicatat. Jadi sangat tidak benar ya. Nah, kemudian di sini ini yang terkenal, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Itu udah terkenal tuh. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Allah akan mengharamkan jasadnya untuk api neraka. Dan ini enggak logis. Karena kalau datangnya bulan Ramadan disambut dengan gembira, kemudian konsekuensinya diharamkan dari api neraka, itu enggak logis. Bergembiranya karena apa dulu gitu ditanyain. Kalau bergembiranya karena THR enggak termasuk. Kalau bergembiranya karena dagangannya laku enggak termasuk gitu. Kalau ini ada tambahan bergembira karena keimanan, karena ibadah, itu masih mending. Tapi ini kan umum gitu disebutkannya. Pokoknya mah asal atoh we, kayak Ramadan datang orang atoh udah we haram api neraka. Nah, tuh gitu mah ya. Yang dagang di pinggir jalan, ya, yang dagang baju, ya, yang buka PO, kue, ketupat, datang bulan Ramadan atoh tuh Pak. Atoh, tapi atohna pedah daganganna laku. Ya, makanya pas Syawal ceurik setiisen deui. Nah, ini tidak sah. Bahkan ini bukan hadis. Ya. Saya tidak menemukan dalam sampai ratusan kitab hadis pun nggak ada hadis ini. Jadi bukan palsu, tadi saya bilang la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Di kitab hadis palsu juga nggak ada gitu. Jadi orang teh kudu ngomong naon deui. Doanya nggak ada, palsu nggak ada. Jadi naon artinya? Ya berarti itu karangan di zaman kita dan dosa besar kalau disandarkan kepada Rasulullah. Kalau kita memotivasi juga nggak sah karena itu tadi saya bilang matannya mungkar gitu. Beda lain doa tadi. Kalau doa tadi selama lafaznya baik, meskipun bukan dari Nabi boleh kita ucapkan. Tapi kalau kaidah ini
yang berlawanan jelas-jelas dengan realita, dengan kaidah yang umum dalam syariat, maka tidak sah untuk disampaikan. Kecuali menyampaikan dalam hal mengatakan bahwa itu lemah, bahwa itu bukan hadis. Nah, maka hati-hati kalau kita menyampaikan tentang keutamaan Ramadan, maka hindari hadis ini. Yang bukan hadis ini, hindari kalimat ini. Kalau mau motivasi, ya pakai hadis-hadis yang sahih atau pakai bahasa kita sendiri, itu lebih aman. Ya, terkadang para ulama ketika ragu ini hadis atau bukan, tapi isinya bagus, mereka menyampaikannya langsung. Jadi tidak pakai bahwa kalau Rasulullah gitu. Pokoknya langsung disampaikan sebagai nasihat mereka pribadi, karena mereka ragu ini hadis atau bukan. Ya, itu lebih aman. Ya, lebih aman. Baik, yang berikutnya, nah, ini tentang sejarah ibadah puasa, ya, ibadah saum. Sebutkan dalam hadis ini dalam kitab Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi. Iftaradallahu ala ummati as-sauma 30 yauman. Katanya Allah mewajibkan puasa kepada umatku, kata Rasul dalam hadis ini, ya, 30 hari. Waftaradu ala sairil umam aqallau aksar. Dan Allah juga mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelumnya kurang lebih sama 30 hari. Nah, sampai situ betul. Sampai situ. Tapi di sini yang anehnya di sini. Wadzalika li anna Adam lamma akala minas syajarah baqiya fi jawfihi miqdara salasina yauman. Kenapa katanya bisa 30 hari? Karena Nabi Adam ketika makan buah dari pohon yang dilarang untuk didekati itu, pohon apa itu Pak? Buah apa? Nah, katanya buah khuldi. Itu kata setan itu. bukan kata ibu-ibu ya, bukan. Tapi di dalam Quran tidak disebutkan namanya, ya, karena itu talbis iblis, ya, itu bisikan dari iblis kepada Nabi Adam. Katanya kalau kamu makan itu, antakuna minal kholidin, kamu bakal kholidin, bakal khuld, bakal kekal. Ini buah yang kekal, buah yang bisa mengekalkan kamu dalam surga. Jadi kalimat khuld itu justru tipu daya dari iblis, dari setan. Sebetulnya, jadi buah apa dong? Nggak disebutin. Pohonnya juga nggak disebutin. Ya, bisi mau disebutkan, aina penasaran kayak dicari. Ya, di Arab, ya, jadi umroh teh neangan tangkal eta gitu ya. Zaman ayeuna mah umroh araraneh, Pak. Di Jabal Rahmah ge tahiyatul masjid. Saya pas umroh sarolat di Jabal Rahmah teh. Tanda tangan, aduh, sudah. Itu mitos ya. Nah, ini juga termasuk tidak ada dasarnya ketika mengatakan puasa itu 30 hari diambil dari Nabi Adam ketika makan buah dari pohon larangan, katanya baqiya fi jawfihi miqdaru salasina yauman. Si buah itu nyangket dina tenggorokan 30 hari. Ini baqiya fi jawfihi, nyangket dina tenggorokan 30 hari. Kabayang ta 30 poe keseleg. Siduan bener. Jadi di situ katanya 30 hari itu diambilnya. Falamma taballahu alaihi, ketika Allah menerima taubatnya, amarahu bisiyami salasina yauman bilayalihin. Dan ketika Nabi Adam tobatnya diterima, Allah menyuruhnya untuk puasa 30 hari 30 malam. Di puasanya juga disuruh 30 hari 30 malam. Waftaradu alayya wa ala ummati bin nahari. Tapi Allah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku, katanya, ya, an bin nahar, hanya puasa di siang harinya. Wa ma naqulu bil lail fa fadlu minallahi azza wa jalla. Adapun di malam hari kita bisa makan, itu adalah bentuk karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasarnya kenapa 30 hari katanya ini. Ini juga keliru, salah. Kenapa? Karena dasar 30 hari dalam bulan Ramadan itu tauqifi, nggak harus ada sebabnya, gitu. Nggak dijelaskan sebabnya apa. Yang jelas kita ya mengikuti saja dari, tidak setiap syariat harus ada sebabnya, gitu. Ya, apalagi sebabnya sampai berdasar kepada hadis palsu. Ya. Dalam hadis ini, ya, ada perawi yang mungkar, perawi yang
pendusta, ya, dan cara Musa bin Nasr kalau tidak salah. Musa bin Nasr. Nah, kemudian nah ini juga hadis yang lemah atau maudhu, bahkan palsu, ya, kata Ibnu Rajab. Katanya idza salimatil jum'ah salimatil ayyam wa idza salima ramadan salimatis sanah. Ya, kalau Jumat seorang itu selamat, maka dia selamat satu pekan. Kalau satu Ramadan, satu bulan Ramadan dia selamat, maka dia selamat satu tahun. Jadi satu hari Jumat dia bisa soleh, maka bisa dipastikan seminggu juga soleh. Satu tahun, sebulan Ramadan dia soleh, maka setahun juga dia pasti selamat. Ini salah juga. Cara logika juga bertentangan dengan akal sehat. Ya, karena belum tentu orang yang hari Jumatnya benar, besoknya sampai Kamis juga masih soleh, belum tentu. Belum tentu juga yang Ramadannya benar, habis Ramadan istiqomah, belum tentu. Ya, kita masih punya PR pas selesai Ramadan, pertahankan ibadah, pertahankan kesolehan kita selama Ramadan itu. Tidak berarti kalau Ramadan beres semua jadi beres. Ya. Ini juga sering disampaikan. Ya. Pernah kita dengar di mimbar-mimbar bahkan tentang kalau khotib menyampaikan keutamaan dalam bulan Ramadan. Nah, ada juga hadis yang berbunyi la taqulu Ramadan fa inna Ramadana ismullah walakin qulu syahrul Ramadan. Katanya, jangan kalian mengatakan Ramadan karena Ramadan itu nama Allah. Tapi katakanlah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jadi harus nyebutnya bulan Ramadan, bukan Ramadan aja. Karena Ramadan adalah nama Allah, di antara nama Allah. Katanya, ya, ini komentar dari para ulama, untuk bagaimana Syekh Utsman Al-Khamis di antaranya mengatakan, ya, tidak ada nama Allah yang namanya Ramadan. Ya, di antara 99 di hadis-hadis juga tidak ada Allah menamai dirinya dengan kalimat Ramadan. Ya, Ramadan itu bahasa Arab, ya, artinya panas, Romdo, ya. Jadi nama bulan yang suci, tapi bukan nama Allah. Jadi ya kita bilang Ramadan ya Ramadan aja boleh. Tidak pakai syahrul Ramadan, bulan Ramadan juga tidak mengapa. Karena hadisnya juga ini palsu. Ya. Nah, ada juga hadis yang berbunyi, ini juga banyak ya. Sumu tasihu. Saumlah kamu maka kamu akan sehat. Ini hadisnya maudhu. Ibnu Rajab kata Syekh Albani juga maudhu, palsu. Ya, saumlah kamu maka kamu akan sehat. Tapi kita tanya-tanya, tapi kan benar, ya, tapi kan benar. Ya, meskipun benar, tapi hadisnya mah tetap palsu, nggak bisa jadi benar hadisnya. Akan ada, taruhlah ini hadisnya dhaif. Ya, ini hadisnya dhaif. Tapi kenyataannya benar kok kalau saum mah jadi sehat. Ya, itu tidak mengubah hadisnya jadi sahih, enggak. Tetap hadisnya mah dhaif. Karena terkadang hadis palsu itu, Pak, hadis palsu atau hadis yang lemah, sangat lemah, itu berasal dari ucapan seorang ulama yang muridnya menyangka itu hadis, itu sering kejadian gitu. Bisa jadi ini juga gitu. Ada ulama yang sekaligus misalkan dokter, tabib, kemudian menyampaikan itu sumutasiu, saking terkenalnya kalimat itu disangkanya hadis gitu. Oleh generasi setelahnya. Apalagi kalau dibuatlah sanad-sanadnya untuk menguatkan itu. Jadi perkataannya mah nggak salah amat, keluar dari memang orang yang kompeten gitu. Tapi penyandarannya, sekali lagi penyandarannya kepada Rasulullah itu yang tidak boleh. Ya, dan memang kenyataannya saum itu bikin sehat. Ya, tetangga saya Dr. Agus itu kalau ngobrol ya katanya kalau mau sehat dengan cara yang sederhana saum Senin Kamis. Nah, itu ada penelitiannya, ya, di luar negeri ada penelitian, orang itu bisa sehat dengan saum 2 kali seminggu, ya, dan itu menggantikan katanya, menggantikan suplemen, menggantikan vitamin, menggantikan cek kesehatan yang rumit. Cukup saum 2 kali seminggu itu kunci sehat. Di luar negeri itu sudah sampai penelitian seperti itu. Tapi itu tidak menjadikan hadis ini benar. Dan itu pun kalau saumnya benar gitu.
Memang saum itu bikin sehat. Kan Rasulullah dalam hadis yang sahih, ketika anak Adam memenuhi perutnya itu perbuatan yang buruk kan. Kalau kita memenuhi sesuatu, kan tidak ada sesuatu yang kita penuhi yang lebih buruk kecuali memenuhi perut kita. Ya, makan banyak itu bikin penyakit. Saum menahan diri dari lapar makan, ya itu juga bikin sehat sebaliknya. Kalau saumnya benar. Sehingga Rasulullah saumnya bukan asal-asalan, bukan pas buka dihabak gitu ya. Di subuh sampai ke maghrib teu makanan naon, pas tajil nu aya segala dihabak ya. Ai Rasulullah mah bukana jeung korma gitu ya. Ai urang mah jeung bala-bala ya. Cireng bala-bala. Ini itu yang bikin gak sehatnya sebetulnya. Ya ulah nyalakeun syariat teh memberatkeun. Ya, mungkin kita caranya yang salah. Tapi sekali lagi kalaupun bikin sehat itu bukan dari hadis ini. Tapi itu memang realitanya. Dan memang namanya syariat Islam pasti membawa maslahat. Mau sholat, mau sedekah, mau zakat, mau puasa, mau saum, sama pasti semuanya ada maslahatnya. Baik untuk fisik, untuk sosial, untuk jiwa kita, untuk hati, untuk pikiran, pasti ada maslahatnya. Termasuk saum, karena itu juga sebagiannya ibadah fisik, sebagian besarnya ibadah fisik, pasti ada maslahat untuk fisik. Kan Allah yang menciptakan kita, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bagaimana mungkin Allah yang menciptakan kita membuat syariat yang tidak baik untuk kita? Pasti baik. Ya, tapi bukan berdasarkan hadis ini. Jadi enggak mutlak gitu. Jangan sampai pakai hadis ini sama orang yang lagi sakit, lagi di opname gitu ya, di rumah sakit ya. Udah kata dokter ini udah parah sakitnya, terus kita datang sumu tasih. Saumlah kamu akan sehat. Ya, nu gering mah ya nggak boleh puasa malah ya. Ya, ini relatif gitu ya. Kalau ada hikmahnya membuat sehat ya alhamdulillah, tapi itu bukan dari hadis. Dan yang sakit bukan berarti berobatnya dengan saum gitu. Ya itu sangat relatif. Makanya kita juga nggak bisa memaksakan Pak. Kalau misalkan ada anggota keluarga yang sakit, kemudian dia nggak mampu puasa, apalagi udah sepuh misalkan, kewalahan untuk puasa, nggak bisa kita berargumen puasa udah puasa mah mau ngeberatkan, nggak bisa. Itu sangat relatif. Iya untuk orang normal gitu. Untuk orang yang ada uzurnya kan di syariat sudah jelas, yang sakit boleh tidak puasa. Yang haram, yang sudah jompo, sudah sepuh itu juga boleh tidak puasa. Yang safar aja boleh nggak puasa, ada rukhsah. Nah, kemudian di antara hadis palsu seputar Ramadan, ini juga ini yang sering kita dengar. Membagi Ramadan menjadi 3 bagian. Ya, katanya awwalu syahri Ramadan rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ini hadisnya mungkar, ada perawi yang pendusta ya. Kata Syekh Albani ini dhaif jiddan, lemah dan lemahnya lemah banget, nggak bisa disampaikan, nggak bisa ditolongin. Katanya awal syahri Ramadan rahmah. Awal-awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, ampunan, dan akhirnya adalah itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Jadi seolah Ramadan 30 hari itu 10 hari pertama rahmah, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga itqun minan nar. Ya, terbebas dari api neraka. Ini juga mungkar karena secara logika juga gak mungkin Allah membagi-bagi, karena ketiga hal ini kita butuhkan baik di awal, di tengah ataupun di akhir Ramadan. Jadi yang benar Ramadan itu seluruhnya rahmat, seluruhnya maghfirah, seluruhnya juga itqun minan nar. Kebayang kalau 10 hari pertama puasa maut, itu baru dapat rahmat Pak, belum dapat maghfirah. Rahmat Allah jangan naon kalau enggak diampuni dosanya mah gitu. Ya. Yang benar ya dia dapat maghfirah, dia dapat itqun minan nar juga sama. Ya, jadi seluruhnya Ramadan itu utama, baik di awal, di tengah ataupun di akhir. Ya, dan hadis ini mungkar, tidak sah untuk disampaikan. Ya. Kalau mau memotivasi ya orang untuk saum Ramadan, sekali lagi ya, bukan dengan hadis ini. Ya, bisa gunakan hadis yang minimal, hadis yang
hasan atau dhaifnya ringan gitu. Ya, itu masih boleh. Ini dhaifnya dhaif syadid, dhaif jiddan kata Syekh Albani. Ya. Kemudian di antara hadis yang sering kita dengar juga mungkin ya dalam fikih, kalau dalam kitab fikih yang jadul ini suka ada hadis ini. Membayangkan wanita dapat membatalkan saum. Ada yang Pak ya, nongsok kabayang-bayang ya. Sebutkan dalam hadis ini, man ta'ammala imra'atan hatta yatabayyana lahu hajmu izamiha wa rahasiya biha wa huwa shaimun faqad aftara. Siapa yang membayangkan perempuan, kalau yang membayangkan perempuan siapa? Pasti laki, mungkin ya perempuan. Ya, siapa laki-laki yang membayangkan perempuan hatta yatabayyana lahu hajmu izamiha, sampai dia membayangkan tubuhnya gitu. Ya, warohasiya biha, hanya dengan dia melihat perempuan itu warohasiya biha masih berpakaian, jadi masih berpakaian dibayang-bayang gitu. Wa huwa shaimun, tapi dalam keadaan saum, faqad aftara, maka dia telah membatalkan saumnya. Wah, bahaya ini. Berarti kudu diqodho Pak, Bapak tahun kemarin mungkin pernah qodhoan ya. Yang benar ini membatalkan atau bisa mengurangi pahala puasa, tapi tidak membatalkan puasa itu. Bedanya kalau membatalkan puasa, ya berarti kudu diqodho puasanya gitu. Tapi kalau mengurangi pahala puasa nggak bisa diqodho, ya. Tapi dia ya pahalanya berkurang. Sama dengan hadis ini. Khamsun yufattirna shaim, ya yankudnal wa yankudnal wudu. Ada 5 hal katanya yang membatalkan puasa dan juga membatalkan wudu. Ini luar biasa, membatalkan puasa dan membatalkan wudu sekaligus. 1 katanya al-kadzib, berdusta. 2 an-namimah, namimah itu ngadu domba. Wal ghibah, ngomongin orang, hati-hati ngomong nonton gosip, ghibah, ngerumpi ketika Ramadan itu ternyata katanya batalin puasa. Wan nadharu syahwah, melihat dengan syahwat, baik laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, laki-laki ke laki-laki juga kalau pakai syahwat sama. Wal yamin al-kadzibah, dan bersumpah tapi bohong, bersumpah tapi dusta. Itu 5 hal yang membatalkan saum dan membatalkan wudu. Jadi orang mensaum tapi nggak bohong, batal. Orang mensaum tapi nggak gibah, batal. Tajil ya sama kudu makan minum, karena sudah batal puasanya. Ini hadisnya palsu, kata Syekh Albani, hadza maudhu'. Ini hadisnya palsu, tidak bisa dipakai. Yang benar tadi, kalau orang berdusta, kalau orang namimah, ghibah ketika saum, pahalanya berkurang atau bahkan bisa hilang. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum", kalau kalian sedang saum dalam satu hari itu, fala yarfus, jangan berkata kotor. Wala yashkhab wala yajhal, jangan berkata yang bodoh, itu ghibah, ya namimah, menyerahkan batur, ya. Wala yashkhab, ya jangan membentak-bentak, ya. Dan seterusnya, ada adab-adabnya gitu. Tapi itu tidak jadi pembatal puasa. Ya, masuknya ke bab akhlak, bukan bab fikih. Ya, pahalanya bisa berkurang, bahkan bisa hilang pahalanya, tapi puasanya sah secara fikih. Jadi harus bedakan antara penghilang pahala dengan pembatal puasa gitu. Kayak kita lagi sholat, ya tiba-tiba ngelamun sampai lupa rakaat. Selama ngelamunnya itu tidak berkepanjangan, tidak sah, tidak dari takbir sampai salam, itu semua ulama sepakat mengatakan sah sholatnya. Tapi mungkin ya pahalanya yang berkurang. Ya, saum juga sama. Kalau kita saum, selama menjaga syaratnya dan rukunnya, maka saumnya sah. Kalau tidak menjaga adabnya, tetap sah, tapi ya pahalanya itu yang bermasalah. Pahalanya yang berkurang atau bisa hilang. Nah, apalagi ini hadis ini. Tidurnya orang saum adalah ibadah. Hati-hati, ini hadisnya palsu. Ya. Kata Imam Tirmizi dan Imam Bukhari, hadis ini palsu atau dhaif jiddan, sangat lemah. Katanya naumu shaim ibadah. Tidurnya orang saum adalah ibadah. Wa sukutuhu tasbih, diamnya adalah tasbih. Cukup cicing apa ngalamun, itu teh udah tasbih.
Wa du'auhu ya mustahab, mustajab, dan doanya mustajab. Wa amaluhu mutaqabbal, dan amalnya pasti diterima. Ini hadisnya sangat lemah. Ya, sebagian mengatakan palsu. Yang benar, saumnya, tidurnya orang saum bukan ibadah. Kecuali kalau diniatkan memang untuk menghindari maksiat saumnya, untuk mempertahankan puasanya karena udah lemah, udah haus daripada kegoda, udah tidur aja. Bisa jadi itu jadi pahala, tapi bukan karena tidurnya, tapi karena niatnya gitu. Ya. Kalau dari jam 7 pagi udangnya jam 11 mah dapat pahala itu mah gitu. Tidur terus 5 jam 4 jam habis lohor ge tidur deui ya. Itu nggak jadi pahala. Meskipun boleh ya. Tidur selama Ramadan ya boleh, tapi ya nggak maksimal aja, nggak batal puasanya. Tapi juga jangan disebut dapat pahala. Ya, sampai motivasi ayo tidur, bisa tidur karena tidurnya dapat itu sering ya. Tidur aja dapat pahala. Sukutuhu tasbih. Jadi diamnya adalah zikir. Orang puasa lagi diam, orang yang nggak puasa lagi zikir. Nah, itu lagi sama, dua-duanya lagi zikir. Ini juga salah. Ya. Ya kalau mau dapat pahala zikir ya harus zikir, orang puasa juga sama, ya. Wa du'ahu mustajab, ya dakwahnya mustajab. Ini masih mending. Ya, ini masih mending karena doa orang yang puasa sebagian ulama mengatakan memang mustajab karena memang itu amal soleh dan sebagainya. Wa amaluhu mutaqabbal, ini juga belum tentu, dan amalnya pasti diterima belum tentu. Tiap amalan itu punya syarat dan rukun masing-masing. Kalau orang yang puasa itu sodakohnya diterima ya kalau ikhlas. Kalau sodakohnya riya meskipun dia puasa ya belum tentu diterima. Jadi tidak sepaket, amalan itu berdiri satu-satu, ya, mustaqil. Nah, maka jangan bawakan hadis ini, ya, jangan bilang orang yang saum itu tidurnya ibadah, ya. Ayo yang tidur mah tidur, ya, tuh ngaku-ngaku ibadah ya. Jangan mau dicalek gitu. Dan ini banyak dipraktekkan. Kalau lohor ya nanti ya, duhur di sini di teras pasti banyak yang ngoler. Ya. Boleh itu silakan aja, nggak apa-apa. Ya. Di zaman Nabi juga nggak dilarang orang tidur di masjid, asalkan menjaga adabnya saja. Tapi kalau masjid mau melarang juga nggak apa-apa. Kalau memang mengganggu juga tidak masalah. Nah ini ya, jangan sampai kalau di zaman Nabi ada terus di kita nggak ada, itu bid'ah belum tentu Pak. Contohnya di zaman Nabi itu masjid nggak dikunci, masjid itu nggak dikunci, bahkan makanan itu di tiang-tiang Masjid Nabawi itu digantung, siapa aja bisa ngambil dan orang bisa tidur di masjid sebebasnya. Ya, berarti Baitul Muttaqin bid'ah itu kan masjidnya dikunci. Yang suka ngelarang orang tidur, jawabannya enggak, itu tergantung maslahat saja gitu. Kalau memang yang mengganggu kita ya melarang orang tidur juga tidak masalah. Ya, saya juga pernah ada itu yang datang tiba-tiba musafir nggak tahu dari mana, nggak punya dari luar kota, datang ke masjid, kita nggak kenal, kita penampilannya juga ini, ngobrol sama ketua DKM-nya, maaf di sini nggak boleh nginep karena ketakutan ya penampilannya dan nggak kenal. Dia bawakan itu di zaman Nabi itu nggak dilarang tidur di masjid. Apa hak Anda melarang saya? Ya. Itu salah juga gitu. Ya belum tentu di zaman Nabi boleh, di kita nggak boleh, jadi salah. Ya karena bisa jadi ada aspek yang lainnya. Ya kan itu lagi pula bukan ibadah, tergantung sikon. Ya. Nah kemudian ada di sini, man aftara yauman min Ramadan wa min ghairi rukhsah wala muzrin kana alaihi an yasuma salasina yauman. Siapa yang membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa ada rukhsah dan uzur. Kalau rukhsah itu safar, rukhsah. Jadi kita boleh milih antara puasa atau enggak, itu rukhsah. Kalau uzur itu sakit, ya, sebab kondisi yang membuat kita tidak mampu, itu uzur. Ya, sakit atau sepuh misalnya, itu uzur. Katanya kalau nggak ada uzur, nggak ada rukhsah, kemudian seorang batal puasanya karena alaihi an yasuma salasina. 1 hari maka diganti 30 hari. Puasanya diqadha. Dan siapa yang puasanya batal 2 hari maka diganti 60 hari. Dan 3 hari diganti 90 hari. Wah, bayang. Ya, batalin puasa
dengan mohon maaf bersetubuh suami istri di siang hari Ramadan, kafarohnya aja cuma 2 bulan. Ya, ini sampai 30 hari sampai 90 hari. Ya, lebih parah. Dan ini hadisnya mungkar, hadisnya salah, hadisnya dhaif atau lemah, sangat lemah. Ya. Bahkan ada yang mengatakan palsu. Ya. Bahkan di hadis yang lain, ini juga kalau ini mungkin sering dengar ya. Lam yakdi anhu siyamad dahri kulli. Kalau seorang sengaja batalin puasa di siang hari tanpa ada uzur, tanpa ada rukhsah, maka Allah tidak akan menerima atau dia mengqadha 1 tahun penuh pun tidak akan tergantikan. Ya kadeta, namun puasa ada yang setengah hari, ya di rumah puasa, pulang kerja mampir dulu ke nasi padang, ya ke rumah puasa lagi. Setengah hari puasanya, katanya kalau nggak ada uzur, nggak ada rukhsah, tidak diterima qadanya meskipun 1 tahun di qadha. Mau mungkin oke, itu jelema ngodoan 1 tahun ya. Puasa Ramadan wae sebulan kebarengan, dia udah nggak sanggup ngomong ngodoan 1 tahun. Ini salah. Termasuk ini 1 hari jadi 30 hari, 2 hari jadi 60 hari, jadi dikali 30 itu juga salah. Yang benar gimana? Kalau orang batalin puasa di siang hari tengah Ramadan dan dia tidak ada uzur, tidak ada rukhsah, dia muslim berakal balik, dia mukim, tiba-tiba batalin puasa, maka dia berdosa besar dan wajib taubat sekaligus juga mengqadha 1 hari. Tapi kalau mengqadha saja tanpa taubat, ya itu tetap berdosa besar. Ya. Tapi tidak dikali 30 gitu. Itu tetap salah ya. Apa hadis ini? Nah, ini juga ada yang mengatakan man aftara yauman min syahri Ramadan fil hadar. Ya, siapa yang berbuka di siang hari bulan Ramadan, dia tidak safar ya, fal yuhdi badanatan, hendaklah dia berkurban seekor kambing atau domba. Jadi harus kurban katanya. Kafarahnya menyembelih seekor domba. Ya. Fa'ilam yajid, kalau tidak mampu, falyut'im salasina saw'an min tamrin al-masakin. Hendaklah dia memberikan 30 sok kurma untuk orang miskin. 1 sok itu kalau beras 2,5 kilo. Ya kalau tamar katanya 30 hari, ya 30 orang miskin. Ya kalau 1 hari batal puasa. Ini juga hadisnya mungkar, hadisnya sangat lemah. Yang benar yang tadi, kalau batal puasa disengaja itu dosa, tapi nggak ada kafarahnya, dia cukup hanya bertobat dengan sebenarnya karena dosa besar, ya. Tapi dia mengqadha 1 hari, 30 hari juga bukan menyembelih, ya kafarahnya. Nah, begitupun tentang puasa. Nah, tentang puasa ada hadis yang ini, man aftara ala tamratin min halalin zida fi salatihi arba'imi'ati salatin. Siapa yang berbuka dengan kurma yang halal, maka sholatnya ditambahkan 40 kali lipat. Jadi 1 kali sholat ditambahkan 40 kali lipat sholatnya. Enak gitu mah, ya. Kurang bakal rada payu kurma namun gitu mah, ya. Dan di urang mah kurma teu payu, Pak. Ya. Itu ada pernah yang ngasih, sok Bapak di sini ngasih kurma 1 kilo ke masjid. Itu 3 poe awet keneh, Pak, kurma. Tapi bala-bala 10 piring ge ledus apa habis awe gitu ya. Sampai ada yang bilang kalau kurma sunnah, kalau bala-bala wajib. Jadi eleh kurma teh ya, bala-bala. Nah, coba pakai hadis ini. Kalau kita buka dengan kurma, sholatnya 40 kali lipat pahalanya. Karena payu kurma teh. Sebetulnya hadis tentang berbuka dengan kurma itu ada, tapi bukan yang ini. Ya. Kata Nabi SAW, man tasabbaha bisab'i tamaratin. Siapa yang di pagi harinya, ini di luar konteks puasa, di pagi harinya memakan 7 butir kurma ajwatan. Disebutnya dalam hadisnya ajwa, kurma ajwa. Tapi kalau kata Syekh Fauzan, itu kurma apapun boleh sama. Jadi 7 butir kurma di pagi hari, lam yadurrohu samun wala sihrun. Tidak akan terkena dia di hari itu, ya, samun, racun dan juga sihir. Kalau di pagi harinya makan 7 butir kurma, terutama kurma ajwa kalau ada.
yang hidung gitu Pak. Ya. Itu hadisnya sahih, itu Bukhari Muslim hadisnya. Kalau di riwayat Abi Daud memang ada Nabi berbuka dengan kalau nggak ada kurma basah dengan kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering dengan seteguk air. Nah, jadi sunnahnya itu boleh berbuka dengan kurma, tapi bukan dilipat gandakan pahala. Itu sunnah saja. Itu nggak wajib. Jadi kalau kita buka dengan selain kurma juga tidak dosa. Ya. Tapi kalau mau sunnah itu tadi. Tapi itu kalau tidak dengan rutob itu kurma yang masih basah, maka dengan tamar. Tamar itu kurma yang udah kering. Kalau nggak ada juga dengan beberapa teguk air. Riwayatnya Abu Dawud. Itu sahih hadisnya. Tapi jangan mengatakan pahalanya sekian-sekian. Nah, itu yang masalah. Terkadang hadis-hadis tentang keutamaan sebuah benda itu diriwayatkan oleh tukang jualan apa biasanya. Lagi jualan kurma, meh payu gitu ya. Pakai hadis palsu. Ya, rumah orang terpayu-payu pakai hadis palsu. Ya. Nah, kade di sini bisa ada yang jualan kurma, yang membangun hadis ini malah dosa nanti ya. Nah, terakhir tentang doa buka puasa. Sebutkan dalam hadis ini, Nabi ketika berpuasa, ketika berbuka mengucapkan doa Bismillahi Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftar. Hadis yang lain Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Nah, sedangkan redaksi hadis yang ada di TV-TV, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu saya belum menemukan hadisnya. Kalau yang lengkap redaksinya kayak gitu. Enggak tahu dari mana sumbernya. Kalau di hadis adanya ini, Bismillahi Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Ada juga Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Tapi ini kedua-duanya hadisnya dhaif jiddan. Hadisnya sangat lemah. Ya. Boleh nggak pakai doa ini? Boleh tadi kalau bab doa. Tapi doa buka, ya, riwayat Tirmidzi ada hadis yang sahihnya. Itu dhahabat dhama wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kalau itu hadisnya sahih. Yang katakan sahih atau hasan, penting bisa diterima. Dan itu pun adabnya Nabi itu minum dulu, Pak. Minum Bismillah, minum, kemudian baca doa itu. Dhahabat dhama, ya, rasa haus telah hilang. Wa batallatil uruq, dan tenggorokan basah. Wa sabatal ajru insyaallah, dan pahala sudah ditetapkan insyaallah. Itu hadisnya boleh dipakai. Kalau doa ini boleh sekali lagi, tapi jangan disandarkan kepada Rasulullah. Tapi ya kalau ada hadis yang sudah jelas valid dari Nabi, mendingan pakai yang itu doanya. Bismillah, kemudian minum, lalu berdoa dhahabat dhama wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Nah, itulah beberapa hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan hujah, hadis yang palsu atau dhaif seputar bulan Ramadan, baik tentang keutamaannya ataupun juga seputar sahur, keutamaannya dan sebagainya. Pelajarannya untuk kita mudah-mudahan berhati-hati dalam menyampaikan hadis ataupun menerima hadis. Nah, tadi konsekuensinya sekalipun maknanya benar, tapi kalau disandarkan kepada Rasulullah, maka itu ada konsekuensinya tersendiri. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, kata Rasulullah, maka dia hendaklah menyiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Ancaman yang luar biasa, ancaman yang keras dari Nabi SAW. Kalau kita mengatakan si fulan ngomong gini, itu masih bohong dosa, tapi nggak parah dosanya. Tapi kalau kita bilang Nabi ngomong gini, itu kita berarti menambahkan syariat dosanya. Dan yang kita omongkan bisa jadi disebarluaskan, dianggap itu benar dari Nabi, dianggap itu syariat yang benar. Hanya dosanya besar, hanya hati-hati. Hanya kalau tidak yakin, ya kita sebut aja secara maknanya. Atau ya kalau hadisnya sudah ini, ya kita tinggalkan hadis-hadis yang memang membuat kita ragu.
Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Silakan sebelum ditutup saya kembalikan. Terima kasih. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang akan bertanya. Mengapa Haji? Silakan bagi yang ini boleh sambil sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi kajian dengan beberapa hadis Rasul maupun kita mungkin mau penjelasan timbulnya hadis mau apakah ada motivasi tertentu, misalnya dia ingin merusak katakanlah keimanan juga, atau apakah karena kejahilan dari orang yang menggunakan atau memang kesengajaan dari orang yang menyampaikannya. Mungkin ada sedikit gambaran bagaimana terjadinya hal demikian. Dan bagaimana dengan orang-orang apakah ambillah hadis. Oh betul ya. Doib hadis. Ya. Kalimat doif ke hadis itu bisa jadi benar dalam beberapa kondisi. Contoh tadi, kalau kita berdoa dengan Allahumma lakasumtu wa bika amantu atau ini, ya Allahumma lakasumtu wa rizqa aftartu, itu doif hadisnya. Tapi bisa kita pakai doif ke hadis daripada apa? Daripada doa kita sendiri. Daripada kita enggak doa, itu bisa dipakai argumentasi itu. Mendingan pakai hadis doif. Asalkan tadi jangan diakui dari Nabi. Karena hadis doif itu masih ada peluang itu dari Nabi, tapi sangat kecil kemungkinannya gitu. Hadis doif. Kalau hadis palsu udah dicoret hadis palsu. Tapi kalau hadis doif itu masih ada kemungkinan. Tadi kan sebab hadis doif diantaranya perawinya pelupa. Tapi bukan pendusta gitu. Yang namanya pelupa, selama dia bukan pendusta, bisa jadi kan lagi benar gitu. Bisa jadi gitu. Nanti kalau ada penguat, dia bisa derajatnya naik menjadi sahih li ghairihi. Tapi kalau nggak ada penguat, tetap doif. Nah, meskipun nggak ada penguat, bisa aja kan dia sebetulnya lagi ingat saat itu. Nah, di situ kita bisa pakai doif hadis. Dibanding apa? Dibanding dengan kita sendiri gitu. Dibandingkan dengan doa kita sendiri, dibandingkan dengan pendapat kita sendiri, lebih baik hadis doif daripada pendapat kita sendiri. Tapi kalau ada hadis yang hasan yang sahih, itu ditinggal hadis doif, jangan dipakai lagi gitu. Misalkan si A debat dengan si B, si A mah pakai hadis sahih, si B pakai hadis doif, terus si B bilang doif hadis, itu nggak boleh, nggak sah gitu. Tapi kalau si B-nya berdebat dengan si A-nya pakai logika sendiri, si B pakai hadis doif, itu masih bisa dipakai, masih mending gitu. Karena dalam fikih juga terkadang ulama pakai hadis doif. Setahu saya ini yang membatasi air tidak kena najis selama qulatain, selama 2 qullah, itu juga hadisnya lemah. Tapi dipakai para ulama. Kenapa? Karena dalam bab itu nggak ada patokan lain kecuali di situ. Dia masih bisa dipakai gitu. Daripada nggak ada patokan sama sekali, dipakai. Contoh dalam sirah, dalam tafsir Ibnu Katsir, coba baca Ibnu Katsir, itu seringkali berhujjah dengan hadis kan. Saya mendengar dari sepulan. Itu hadisnya nggak semuanya sahih Ibnu Katsir. Ada hadis dhaif juga. Tapi kalau bab sirah, memang ulama itu masih pakai. Ya, ulama itu masih mentolerir kalau ada hadis lemah gitu. Ya, dan kitab-kitab sirah zaman sekarang tentang penentuan waktu, kapan Rasulullah lahir, kapan Rasulullah wafat, tentang tempat, tentang nama, itu banyak yang bersumber dari hadis yang lemah. Karena kalau sirah harus hadis yang sahih aja, pasti tipis Pak buku sirah itu. Tipis karena hadis yang sahih tentang sirah itu nggak akan kita dapat gambaran yang utuh gitu. Kalau hadisnya hanya mengandalkan hadis. Jadi situ bisa dipakai hadis lemah itu. Karena dalam sirah itu bukan syariat. Tidak jadi syariat kalau dalam sirah itu hanya masa lalu saja yang kita pelajari, kita ambil hikmahnya gitu. Ya, itu masih bisa dipakai. Atau misalkan dalam kisah Israiliyat, kan kata Rasulullah kalau ada cerita Nabi tentang Bani Israel, tentang Israiliyat, la tukadzibu wa la tusaddiqu. Jangan didustakan, jangan
percaya juga. Berarti lihat dulu maknanya meskipun hadisnya dhaif. Kalau hadis dhaif tentang Israiliyat selama maknanya bagus diambil, dijadikan pelajaran gitu. Kalau bukan syariat gitu. Kan cerita namanya, cerita Israiliyat. Di situ bisa dipakai. Tapi kalau dalam bab syariat tidak boleh. Asal usulnya dari mana? Bisa nggak sengaja karena lupa gitu. Bisa sengaja, sengaja berarti ada unsur sengajaan, ada unsur dia niat yang buruk dalam syariat. Bisa jadi dia misalkan gengsi misalkan. Ditanya oleh muridnya, dia nggak tahu tapi gengsi. Teruslah dia pura-pura ingat. Bisa jadi hadisnya lemah nanti atau palsu. Atau dia pernah, ini sebenarnya kita bahas ya tentang hadis lemah, hadis palsu itu apa motivasinya sih, cari di YouTube, di Percikan Terang mungkin ada, masih ada ya, tentang sebab adanya hadis palsu itu ada. Ada tentang ulama yang ingin cari muka di depan umaroh, ada. Misalkan saya diundang sama presiden, misalkan presidennya resep nyoo manuk misalkan. Saya bilang, oh Pak Presiden, ini tuh ada keutamaannya. Ada loh hadisnya, Rasulullah itu menyuruh kita melihara burung. Nah itu hadis palsu itu. Ada pernah kejadian juga. Ya di zaman para salafus saleh juga pernah kejadian seperti itu. Ya di antara motivasinya adalah ingin cari muka, ya sultan, ingin dapat jabatan. Hati-hati para ulama itu ya mulai ke arah yang buruk ketika mendekati umaroh, seperti kata Ibnu Rajab itu. Karena bisa berpotensi dia khianat dengan ilmunya itu. Ada juga karena pedagang ingin laku, maka pakai hadis palsu, bikin hadis palsu. Bisa juga karena motivasi ingin orang itu semangat ibadah, kita tambahkan hadis yang palsu. Siapa yang menyapu masjid, baginya 1 butir debu digantikan dengan 1 orang bidadari di surga. Itu kan semangat Pak, gitu mah. Kebayang sekali masjid, ya debuna sakeresek, wah tenang ini semoga bidadari sakeresek. Ya, surga itu kan bisa jadi motivasi, ya. Atau tarhib, ancaman. Kita misalkan siapa yang meminum khamr maka dia kafir, itu ada hadis palsunya. Ya, itu juga bisa jadi sebab motivasi orang membuat hadis palsu untuk mengancam orang daripada berbuat dosa. Dan kesemua motifnya itu nggak ada yang boleh dipraktekkan. Kita nggak boleh mengatasnamakan Nabi meskipun dengan unsur kebaikan, dengan niat kebaikan tetap tidak sah, tidak boleh. Di antara sebab-sebab kenapa adanya hadis palsu. Ya bisa disengaja, bisa nggak sengaja. Ya, nggak sengaja tadi bisa karena lupa, karena teledor. Namanya manusia juga pasti teledor ada. Di antara 100 kali, 1 kali salah itu pasti ada. Ya. Tapi kalau yang disengaja, nah itu biasanya para ulama juga ya lebih ketat. Biasanya sampai orangnya divonis gitu. Kalau yang nggak sengaja itu orangnya tetap sikoh. Kadang jadi yang sikoh, perawi yang dipercaya itu bukan yang 100% benar. Sebenarnya cuma 99%, mungkin ada 1% ya. Nah, kesalahannya itu ditolerir, tapi tidak membuat orangnya diperkarakan, tidak membuat orangnya jatuh kedudukannya. Tapi kalau perawinya lemah, ini kesalahannya 60 banding 40 misalkan, lebih banyak salahnya, nah itu mulai dicap perawi ini lemah, perawi ini pendusta, perawi ini mungkar. Dan itu ranahnya para ulama. Itu diantara sebab hadis palsu. Ya. Kalau ulama sawab, mungkin kita tutup aja dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.